Yo, selamat datang di channel baru. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe, tekan loncengnya, like, share, dan komen. Kali ini saya akan membahas light novel Teen Search Translate Dataken volume 21 bagian akhir. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Setelah ritual dimulai, setiap orang berdiri di posisinya masing-masing. 3 orang menghubungkan titik-titik dimensi 2 orang. Jika ada 4 orang, itu akan membentuk 3 ruang dimensi. Setiap orang berdiri di puncak tetrahedron dan menargetkan bidang tengah. Jadi intinya, semua orang akan menyerang dengan jurus rahasia masing-masing ke arah titik tengah tetrahedron yang menutup 3 lantai tingkat 30 labirin. Dino sangat antusias. Ini luar biasa, ini sangat menarik. Namun pada saat melakukan sesuatu sebelum pertunjukan, Dino mulai berpikir ini ide buruk. Tapi tidak, dengan ketiga orang lainnya, mereka sangat bahagia. Bahkan Diablo menunjukkan senyum cerahnya. Diablo bergumam, "Ini sudah lama sekali aku tidak melakukan yang terbaik, dan aku akan mengukur sejauh mana batas kemampuanku." Dino penyakitnya kambuh. Dino mengeluh, "Ya ampun, tubuhku berantakan." Mendengar keluhan Dino, 3 lainnya mencemomoh Dino. Pertama Diablo, "Jangan coba-coba sok berani." Kemudian Jaekyun, "Bukannya kau tidak punya batas kemampuan?" Yang terakhir, Benimaru, "Jika tubuhmu buruk, lalu kenapa kau menandatangani proposal misi?" Dino ingin berteriak sekuat tenaga, namun sudah terlambat. Diablo meminta Dino lancarkan tekniknya terlebih dahulu. "Lalu kami bertiga akan menyelaraskan waktu kami dan mengikuti seranganmu." Kedua pedang Dino menyatu. Dino melancarkan tebasan cahaya. Setelah Dino melancarkan tebasan, ketiga yang lainnya menyerang secara bersamaan. Dino menggunakan akselerasi prominent. Diablo menggunakan akhir dunia Requiem. Jaekyun menggunakan badai penghancur. Benimaru akselerasi keunggulan. Dan itu serangan yang mereka lancarkan. Dari keempat serangan tersebut, serangan Benimarulah yang paling terkuat karena akselerasi keunggulan. Namun jika dilihat dari sisi efek, kekuatan Diablo-lah yang paling berbahaya. Akhir dunia Requiem adalah sihir bencana, elemen ilusi utama yang bisa memproduksi keruntuhan dunia dan kehancuran lokal. Kekuatan Diablo tidak perlu ditanyakan lagi, intinya paling mengerikan. Badai penghancur adalah sihir terkuat Jaekyun. Badai penghancur kekuatan gabungan dari badai dimensi Jaekyun dengan kekuatan Delanus. Dan yang paling buruk, kekuatan Jaekyun lebih mematikan dari badai dimensi. Akselerasi prominent Dino adalah kekuatan cahaya yang mempunyai efek heal barir rendah. Kekuatan Dino seolah-olah melindungi yang lainnya. Kekuatan Dino mempunyai kekuatan tersembunyi, yaitu cahaya besar sebelum penciptaan alam semesta yang bisa menciptakan kehancuran besar. Kekuatan mereka berempat menciptakan breakdown nostalgia. Saat digabungkan, kekuatan mereka menciptakan kehancuran yang belum pernah terjadi sejak era Baldanava. Bahkan Dino ketakutan saat melihat ledakan gabungan kekuatan mereka. Di ruang kontrol, semua orang menggigil dan merinding saat melihat badai penghancur yang luar biasa. Namun, untungnya itu di subangkasa. Jika itu di labirin, mungkin setengah planet ini akan lenyap. Dengan demikian, misi mereka berempat selesai.
Saat semua kembali dengan selamat, Diablo bergumam pada Benimaru. Itu sangat menyenangkan. Sepertinya aku ingin mencobanya kembali. Akhirnya aku mengerti alasan kenapa Karara mengatakan sangat menyenangkan saat menembus hierarki. Namun kesenangan itu tidak untuk Ramirez. Suhu ruang kontrol berubah saat Ramirez tidak bisa menghentikan tubuhnya yang bergemetar. Kegelisahan menjadi kemarahan. Ramirez menyatakan keempat orang yang baru kembali dilarang masuk ke ruang kontrol. Pico Gracia tersenyum saat melihat Dino dan yang lainnya kembali dengan selamat. Di sisi lain diperlihatkan Mai Furuki. Mai Furuki melayang-layang di sebuah tempat entah di mana. Mungkin itu ruang antar dimensi yang disebut subruang. Mai Furuki bersyukur karena masih hidup. Pada saat itu juga, entah kenapa Mai Furuki punya keinginan memakan kue. Sedangkan Dino dan Pico Gracia bertengkar memperebutkan kue yang diberi Suna setelah bekerja keras menyelamatkan labirin. Mai Furuki saat ini sangat ingin kembali ke dunia asal dia berada, yaitu Jepang. Walaupun tekanan tidak pernah padam ingin kembali, tapi itu mustahil. Bagi Mai percuma walaupun sudah mendapat ultimate skill Tara Martel. Pada dasarnya membutuhkan energi yang sangat besar untuk melewati pembatas dimensi. Selain itu juga butuh operasi yang rumit seperti titik koordinat sejumlah besar informasi ruang dan waktu. Saat ini Mai Furuki masih berada di genggaman tangan PK. Namun Mai Furuki tidak takut sama sekali. Mai Furuki dan PK ngobrol santai sambil ngopi. PK bertanya, "Apa kau bisa melarikan diri?" Mai menjawab, "Mustahil." PK dengan percaya diri mengatakan, "Aku punya bibit naga Akida Aka. Jika aku memakanmu, aku akan mendapatkan gerakan seketika. Dengan begitu, aku bisa kembali ke rumah." Tanpa disadari, pikiran PK hanya candaan. Mai hanya tersenyum. Bagi Mai Furuki, PK orang kuat tapi bodoh karena tidak mengerti otoritasnya sendiri. Mai Furuki menjelaskan, "Walaupun kau memakanku dan mendapatkan kekuatanku, ada banyak hal yang harus dilakukan. Melacak koordinat, informasi, ruang dan waktu. Kita tidak bisa melacak koordinat saat di dalam antar dimensi. Mungkin jika kau tuh dragon, kau bisa melakukan dengan lompatan sejati. Bahkan jika aku lepas dari cengkeramanmu, aku tidak akan bisa kembali ke rumahku." Tentu saja sudah jelas, kebodohan mereka yang mencapai level mitos tidak bisa mencerna penjelasan Mai Furuki. Mai menambahkan, "Intinya kau tidak bisa menggunakan kekuatanku tanpa kerjasama dariku." Mereka bimbang dengan pernyataan Mai Furuki. "Walaupun aku memakan Mai Furuki, percuma jika aku masih terjebak di situasi saat ini. Jika aku harus bekerja sama, aku harus menunggu energi Mai pulih kembali. Kemungkinan besar Mai Furuki akan melarikan diri dengan lompatan secara acak." Pada saat itu juga, mereka kehilangan kesempatan menemukan jawaban sebelum jawaban ditemukan. Entah PK atau Mai Furuki yang menyadari. Secara tiba-tiba pada ruang dan waktu yang sangat kuat melintas tepat di hukum subdimensi. Bahkan PK dan Mai Furuki panik dan melarikan diri. PK berteriak karena dihantam pada dimensi ruang dan waktu. Dan Mai Furuki pun terlepas dari cengkaman PK. Mai Furuki yang terperangkap dalam pusaran badai tersebut, kesadarannya mulai menghilang. Mai Furuki melepas kesadarannya dan mengatakan, "Maafkan aku, Yuki-kun." Jadi dulu Mai Furuki dirawat oleh Yuki Kagurasaka saat Yuki baru pindah ke Kaisaran Timur. PK dengan santai tertawa. Itu bukan apa-apa, hanya badai kecil. Namun saat menyadari, PK kehilangan Mai Furuki.
Mereka meratapi nasibnya. Aku sendirian di ruang kosong. Tidak ada cahaya matahari, bulan, dan magicul. Dan ini benar-benar jurang kehampaan. Di sisi lain diperlihatkan Rimuru yang membuka matanya. "Anda sudah bangun," ucap Ciel. Rimuru berkata, "Aku di mana?" Penglihatanku tiba-tiba kabur dan apa yang terjadi padaku? Ciel berkata, "Ini dikenal sebagai akhir ruang dan waktu. Valve mengirim Anda ke sini. Chronosaltasen terjadi saat Anda bertengkar dengan Milim. Jika Anda menggunakan time-stop secara bersamaan, itu adalah Chronosaltasen yang memblokir aliran waktu. Dan ini pertemuan akhir waktu dan ruang waktu di masa depan. Valve takut Anda menjadi ancaman, satu-satunya orang yang bisa membebaskan Milim atau menyaingi bahkan melampaui. Dengan kata lain, Valve tidak ingin head-to-head dengan Anda." Rimuru berkata, "Jadi intinya Valve tidak yakin bisa membunuhku atau tidak. Lalu aku dikirim ke sini agar tidak menghalangi rencananya. Tapi kenapa tempat ini kosong?" Ciel berkata, "Menurut hukum entropi, kita mencapai titik kekosongan. Chronosaltasen Valve, di mana kehidupan bintang sudah berakhir. Dan saya berasumsi kekuatan Valve hanya sebatas menghancurkan Cardinal War." Rimuru bertanya, "Kalau begitu, apa ini benar-benar akhir dunia?" "Ciel-san, aku tidak menyangka aku akan kalah." Ciel menyela, "Kurasa tidak kalah, tapi seri. Karena dalam lama sekali, energi Nihility Collapse terakumulasi dengan sangat besar. Nampaknya Paldanava tidak mampu menampung energi Nihility Collapse yang terus berkembang biak. Untuk mengurangi energi Nihility Collapse, Paldanava menciptakan dunia. Namun Master tidak perlu khawatir, karena Master punya ruang imajiner. Dengan begitu, Master bisa menciptakan dunia beribu-ribu kali." Rimuru berkata, "Apa maksudmu? Aku tidak mengerti. Kupikir aku sudah kalah. Lagi pula sudah tidak ada yang bisa kita lakukan. Aku sudah kehilangan banyak orang yang aku cintai. Karena itu aku sudah kalah dari Valve." Ciel berkata, "Kurasa aku bisa membuatnya lagi. Kita bisa hidup damai seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa." Namun Rimuru merasa, walaupun kita menciptakan dunia lagi dan berkumpul dengan teman-teman, tapi tetap saja kita tidak bisa mengklaim mereka bahwa orang yang sama. "Ciel-san, maaf, mungkin kata-kataku egois, tapi aku tidak ingin menciptakan dunia yang hanya cocok untukku. Dan lebih baik kesepian dalam kesombongan." Ciel berkata, "Seperti yang kuduga, Master pasti bicara begitu. Seperti yang kukatakan, Master belum kalah. Kita bisa kembali ke masa lalu sekarang dan mengalahkan Valve. Aku sudah mengembangkan lompatan waktu, time warp, setelah menyerap Mikael. Time warp yang memungkinkan segala jenis gerakan, bahkan lebih hebat dari gerakan seketika Mefuruki." Sontak Rimuru kaget. "Benarkah kita bisa kembali? Lalu kenapa kau tidak mengatakan hal yang sepenting ini sampai-sampai aku terjebak dalam situasi seperti ini?" Namun tanggapan Ciel dingin. "Karena Master asik berbincang dengan Ren, jadi Master tidak mendengarku." Bagi Rimuru, ada yang sedikit aneh. Bukankah aku melakukan negosiasi lukisan dengan Ren sebelum menyerap Mikael? Aku tidak bisa berpikir bahwa usahamu mengujiku hanya pelampiasan waktu saat itu. Tapi sekarang itu tidak penting. Lalu bagaimana cara kita kembali?" Dengan bangga, Ciel mengatakan, "Master sekarang dapat melampaui waktu. Ada banyak orang yang terhubung dengan koridor jiwa. Kita sudah ada titik koordinat.
bagi Rimuru seperti biasa. Ciel sama sekali tidak terguncang, walaupun baru saja dikalahkan rencana Brawley. Namun, Ciel saat ini memiliki hak dari semua hak istimewa dan semua waktu di dunia. Setelah menemani Ciel bercerita, waktunya sudah tiba menyelamatkan Milim dan yang lainnya, lalu mengajar musuh. Rimuru bergerak melompati ruang dimensi dan Rimuru merasa menabrak sesuatu seperti kecelakaan balapan motor GP. Ciel meyakinkan itu hanya imajinasimu atau mungkin saja itu sampah yang mengambang di subangkasa. Rimuru berkata penuh semangat, "Ayo Ciel-san, kita kembali ke jalur yang benar. Kehendakmu akan terlaksana, tuanku." Volume 21 berakhir di sini. Bisa dibilang tamat. Dan kita lanjut di volume 22, tapi entah kapan. Dan terima kasih sudah menonton.